Puasa-puasa kok manyun begitu? Kok manyun toh? Manyun? Manyun tuh apa? Ya kayak gitu, mencucu. Nah, itu kan bapak salah bapak sendiri. Coba sampai anak pergi tuh, coba. Pelan Aku dong. tuh marah jadi Ngomong, anakku itu. ngomong sama saya jangan begitu. Saya tuh dalam keadaan begini, kok malah maki-maki kayak begitu? Pak, ini kan puasa, bapak kan puasa. Puasa? Nah, kalau puasa tuh kan harus menjaga emosi tuh nggak boleh. Ya kamu harus Sabaran pelan-pelan nggak dong. boleh Jangan toh. sampai kamu itu begitu. Kan Saya harus sabar. Ya, Nah, ya. tapi kalau anak pergi gitu kan aku sedih toh, Pak. Coba ya mau dicari. Jangan aku terus yang ngurusi anak-anak. Sekali-sekali itu kan bapak gitu loh. Saya nggak ngomong, saya puasa kok. Ini tuh gimana sih neneng itu nyarinya di mana? Tenang aja. Kok tenang, orang anak nggak ada kok tenang. Tuh. Nggak usah tertawa begitu. Orang anak mau ketawa. Ini loh. Kita tuh punya anak dua, yang satu kayak begitu, yang satunya tuh kayak begitu. Mamanya kayak begitu juga. Namanya kenapa? Ya kayak begitu. Begitu tuh gimana? Ya begitu, begitu. Ya kalau begitu tuh begitu apanya? Ya begitu begitinya itu lah kamu tuh kok. Gitu. Ini loh. Udah jangan gini-gini kalau kamu tuh nggak pakai gini gitu loh. Ini puasa-puasa, suasana seperti ini. Ingat orang puasa itu gak cukup nahan lapar loh ya, Iya. nahan omongan. Makanya kita ngomong pelan-pelan saja. Jadi begini, jangan sampai kamu itu emosi itu kamu tunjukkan. Walaupun bagaimana kita harus bisa menahan. Ya nggak boleh emosi tuh sahabat topak. Nah, Orang anak cuma perempuan satu pergi nggak ngomong. kamu kayak dalang begini ngomongnya. Katanya suruh pelan repot lagi. Pelan, tapi apa itu jangan sampai kayak begitu, terlalu berlebihan. Nah terus pelannya gimana? Orang puasa, kalau ngadepi apa-apa itu Ntar aku tarik napas dulu. perlu dibantu nggak nariknya? Napas kok dibantu? Loh, saya tuh suami kan harus kerjasama. Tarik menarik ini adalah hal yang wajar. Gitu dong. Udah kesadaran udah. Kamu puasa gak kurus loh. Tapi cantik loh kamu. Udah kalau aku cantik bapak ya enggak. Ini belum waktunya nih nyenggol-nyenggol aja. Emangnya nyenggol gini kenapa sama suami nggak boleh? Ya. Assalamualaikum. Aduh. Ini yang jualan. Yang jual itu kan. Kok tumben? Ayo duduk di dalam. Duduk aja duduk ya. Masuk, ayo masuk. Di sini aja perlu. Bapak mesti bingung. Loh, kenapa? Ibu bingung. Ya Iya. bingung. Cari anaknya. Iya. Aduh. Neneng. Iya. Nah, tahu aku. Kenapa? Nah, masa lupa nama saya kan Tarsan? Nah. Nani? Siapa? Tarsan itu kan hakku. Namanya suami saya. Nurbuat. Suami ibu kan Nurbuat. Enggak apa-apa, puasa harus sabar. Sabar ya Pak, sabar. Mungkin Enggak, istrinya suamimu mirip Nurbuat apa Tarsan? Tarsan. Enggak. Mungkin mirip-mirip saya ya. Ya, mirip sih enggak. Di luar episode ini, suamimu Nurbuat gitu aja. Bapak ini loh. Jangan menggongnya. Ini loh, Pak. Enggak, kenapa? Duduk. Kan saya tahu bapak ini bingung, soalnya saya dikasih tahu tetangga sebelah, karena si Neneng 2 hari nggak pulang. Betul. Nah, itu saya yang tahu, Pak. Terus kemana itu anak? Waktu itu Sama bibinya juga? Iya, Loh. Mami, yang mengasuh dia mulai kecil kan? Iya. Mbok sama Mbok. Gini. Pokoknya gini, kalau bapak mau mencari anak bapak si Neneng sama pengasuhnya si Bu Mami di rumahnya Pak Ustadz Mehmet, ya. Enggak ngomong sih. Lagi pula ngapain dia tuh ke kampung-kampung tuh ngapain gitu Udah loh. gitu aja Bu, ya. Oke, terima kasih. Saya mohon diri pulang dulu Terima ya. kasih ya Pak ya. Ya mau nyiapin mau acara buka puasa. Iya, Oh iya. Sana deh, ngambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Waalaikumsalam. Bapak, sama Ibu. Yang hati-hati. Ya. Nanti susul aja. Ayo. Mau kemana? Kamu itu loh, Bas. Loh, anak pulang kok malah aku pergi loh. Ayo di rumah tidur. Pasti mau nyusul tadi rencana. Jangan nama ini kakaknya Basuki. Ya ini. Kakaknya. Ini yang mengukir Oh jiwa. iya, udah mau berjiwa. Terus ngomong
bokap gitu aja kenapa sih? Bapaknya Basuki. Iya. Oh, baru tahu saya, sorry loh Be ya. Kayak ulo lu ada Tapi Manggilnya jangan kok kamu B itu apa? Babe, panggilan yang sering-sering saya dengar di kampung-kampung itu. Ini Kamu punya teman kok kayak gini, kayak punya penyakit stepto kamu itu. Cari yang lainnya. Bu yang membrojolkan diriku. Kok kayak pleki sebelah toh? Kalau berdasarkan bahasa prokem, bapak jadi babe, ibu jadi babu. Kamu tuh punya teman kok yang bener toh, Ini. Bas. Ini begini, Kamu tuh nggak ngurus saya adikmu. kepingin pergi ke mana tadi? Puncak, Puncak, iya. ke Puncak dulu. Terus langsung ke Bandung. Ya, selanjutnya ke Bogor. Bandung, Bogor. Bandung, Bogor, terus mampir mbokmu ya. Ya kan? Bogor. Itu Pak. Urusan Kamu anakmu itu Ini rombongan kok, Pak. Rombongan kok kita anu. adikmu tuh 2 hari nggak pulang, nggak memberitahu sama aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh kamu tuh. Berarti kan aku nggak punya tanggung jawab lagi untuk mengurus kan? Ah, iya, nggak usah ngawasin. Kok lah ya tak tutup iki sisa kamu tuh Masih 2 hari, Bu. Tetangga saya 8 bulan nggak pulang. Ya, 2 tahun kalau transmigrasi saya bagus saja. Oh, itu masih SMP, oh, Pak. Bagaimana? Itu masih SMP, Pak. Kenapa 2 hari nggak pulang kok laporan sama anak? Nah, Lah kan bapakmu kerja. terus Kayak ibu itu kan ngurusin ya, bukan ngurusin kamu tok, bukan ngurusin rumah, ngurusin yayasan, ngurusin apa aja. Harusnya kamu tuh kan ngerti ngurusin adikmu yang satu itu. maunya apa bapak ibu? Bukan cuma duit. Aku kan ngomong sama kamu tuh termasuk anakku, mesti harapannya rumah tangga ini kamu. Terus adikmu tuh menjadi panutan juga seperti kamu. Kok kamu malah jarang ada di rumah, malah nggak usah tertawa, tempelin kamu. Ayo ngomong. Enggak, maksudnya bapak sama ibu itu mau ikut kita gitu. Tuh, kamu puasa-puasa udah keadaan begini. Tahan Pak, tahan. Saya maaf, Tahan Pak, tahan. Kalau bapak itu mengharapkan saya untuk mencari adik, itu kan bukan tanggung Aku jawab. keliru besar, oh, bapak yang nganggur kok. Kamu Anak tuh ini. bukan keluarga sini, meneng aja cangkemmu kuwi. Aku CS, Aku puasa. Aduh minta maaf ya. Sumpah sangat cangkem-cangkem. Makanya Tia enggak apa-apa, itu cakep masih bagus dibanding dengkulmu anjlok itu agak sopan sedikit. Jadi memang musim ya. Habis ngata-ngatain terus minta maaf. Lu bang tua goblok, minta maaf, Pak. Ya enggak apa-apa. Jelas. Orang puasa itu memang begitu. Jadi selagi kita nggak sadar, asalkan tahu menyadari tentang kehilapan, lebih baik begini daripada tidak. Terus maksud bapak maunya apa? Aku ini kan bingung. Lah iya bingung. Ya mau ikut Bila nyari. nggak pulang, kamu juga jarang pulang. Kamu tuh kuliah nggak mau terus. Lah terus yang kenapa Iya. wong otak saya sudah tumpul kok diteruskan? Nah, ya. Hah? Kecuali bapak itu bisa bimbing saya, bisa ngasih pengertian. Bapak itu selalu komunikasi dengan saya. Itu saya mau. Lah bapak sendiri dengan kesibukannya masing-masing, ibu juga begitu. Aku mendingan pergi. Aku kerja loh. Urusan kerjaan itu urusan anak keluarga. Bapak sudah melahirkan aku sudah gitu maksudnya. Loh, Bapakmu tuh nggak ngelahirin, yang ngelahirin tuh aku. Ibu yang ngelahirin kamu, bukan bapakmu. Ya tapi bapak kan nyetrum ibu. iya. Terus Ngomong kok bapak yang ngelahirin. Terus berdasarkan informasi, anaknya kemana tuh? ya, mungkin kamu nyalakan aku enggak apa-apa deh. Wah, itu Ini sekarang si adikmu tuh ada di rumahnya Pak Ustadz si Mehmet. Di bersama ini yang penting. Bersama siapa? Ya bersama surat ini saya kabari bahwa ini kok bersama-bersama. Enggak, maksudnya kan ada yang menggelendeng sehingga si nenek tuh didelikkan gitu loh. Ya dia kalau mau bilang sama aku nggak apa-apa, tapi yang jelas sama bibinya. Sama yang ngomong. Terus di Ustadz Mehmet itu, Heeh. dia ngapain di Ustadz itu? Wong kita di lingkupan realistik kok sampai melangkah-melangkah tembok pembatas. Nah, kita baca lebih dalam. Neneng pihak ke-1, Ustadz pihak kedua, Nah. Pak Jadra pihak ketiga yang Jadi, menggelendeng ini. Pihak pertama atas nama Pak Ustadz Mehmet itu dengan alamat di sebelah Ya. dinyatakan sebagai pembeli. Kayak akta jual beli tanah loh. Kita mengkaji permasalahan secara detail, Pak. Iya. Topiknya. Neneng hilang Hmm. menuju Pak Ustadz. Mehmet. Pak Ustadz Mehmet. Mehmet. Tadi katanya topik. Lah Topik itu adiknya Mehmet itu. Bingung aku. Tidak maksudnya ini neneng ini sudah pergi ke tempatnya Ustadz.
Iya. Neneng sudah pergi ke tempatnya Ustaz. Nah. Bapak yang memberitahu kalau Neneng di tempatnya Ustaz. Yang itu punya siapa? warung Topik itu. Topik. Turut keterangan si Topik itu tadi. Oh, keterangan si Topik loh. Topik itu apa? Artinya Topik itu artinya. apa? Nah, yang memberi penjelasan tadi yang kemarin siapa, Pak? Itu yang punya Tukang warung. Tukang warung itu menjelaskan bahwa si Neneng itu berada di rumah Topik kan gitu. Warung panas Rusak ta malan. Si Nah, Neneng ini jelaskan pergi. artinya Topik itu Topik apa? itu permasalahan yang sedang kita Nah, hadapi. yang kita Nah. bicarakan. Kita bicarakan Nah bersama. sekarang dioncei Lah, supaya nah. ketemu. Tahap demi tahap, Pak. Makanya yang bagus sekarang kita mencari Topik. Neneng ke rumahnya Pak Ustadz. Dicari toh, Pak. Topiknya kan masalah anakmu yang minggat itu. Ya tapi Ya, Topik. permasalahannya. Topiknya suruh nyari. Sol. Mau ke sana? Betul ke sana. Ambil kalau punya kumpul aja. Pak. Ingat, Pak. Pihak ketiga ada di dalam sini. Siapa? Ya itu tadi. Pihak ke satu Neneng, pihak kedua Memet, pihak ketiga ini yang perlu kita cari. Kita Susah. waspada. Nyari pihak ketiga tuh susah. Selalu menjadi kambing hitam. Ya, Golek pihak ketiga. Mendingan nanti ditanya di sana saja. Siapa yang pihak ketiga yang ngajak si Neneng itu? Maksudmu kan begitu toh, San? Bapak El. Tolong dong. Ruwe rai. Keluarga malah dijebok loh. Ini bapak lagi puasa, kamu tuh sudah nggak Puasa puasa. aja sombong. Aku yang ndak aja diem kok. Ya. Ayo cari sana yuk. Kamu malah bentak sama bapak. Nah, ini katanya mau ganti kopiah. Sudah, aku sudah ada begini aja, Bu. Mohon maaf, jangan melangkah dulu. Lebih baik Basuki ngatasi. Neng, dihadapin aja semuanya itu, ya kan, dengan tabah. Apalagi kamu kan udah berapa hari di sini, Hah? Baru 2 hari. Iya, Pak Ustadz kan sudah sering ngasih petua. Yang penting hatinya ini dekatkan diri sama Allah, begitu. Yang selama Neng ketemu Mas Eko, selama Neng 2 hari di rumah Pak Ustadz, rasanya hati Neng ini penuh dengan iman yang bagaimana? Iman yang kuat, terus Itulah. semakin terisi, terus rasanya bagaimana gitu Mas? Apalagi ketemu Mas Eko gitu. Kok pegang lagi sih, Neng? Terus coba dari dulu ya Mas ketemu Mas Eko. Makanya aku bilang apa, ya kan? Yang penting kamu sama Pak Ustadz itu lebih dekat lagi. Minta semua ilmunya itu. Jadi harus belajar terus gitu, Harus Mas? belajar terus. Tapi yang aku pikirkan, apakah kira-kira orang tuamu itu akan mengizinkan kalau kamu terus-menerus mengaji di tempat ini? Sedangkan rumahmu di sebelah tembok sana, golongan orang-orang mewah, golongan orang-orang kaya, iya kan? Tapi kalau cinta kan nggak mandang kaya miskin Mas. Ya, boleh kalau dikatakan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa nih? Mas Eko, Ya jangan dekat. Nenek, ini perasaan Adikku. ada Mas Eko dong. Bajunya aja kembar, bajunya aja kembar. Kok bisa ada di sini? Enggak, soalnya ini teman sekolahku, Mas. Masa sih? Iya. Sekolah di mana? Kamu nggak ngomong dari dulu sih kalau punya kakak Mas Eko. Lo berarti teman sekolahku juga dong kamu. Jarang main ke rumah. Iya. Kamu juga temanku sekolah dong. Bukan. Kamu aku sekolah di mana? dari Lis. Di mana Lis? Di SMA. SMA mana Lis? Lupa aku. Lupa. SMA 6. Oh, SMA 6. Oh, sama dong, di Jakarta. Iya, iya. Kok nggak ketemu aku ya? Aku sekolah di Surabaya tuh dulu. Gimana Lis? Kabarnya sekarang Lis? Ya, baik-baik aja. Terus kok bisa kenal sih sama kakakku? Enggak, masalahnya enggak, kita kan sama-sama ngaji di sini. Tadi kamu kesini terus, sekarang diikutin kamu melawan. Ini kamu udah dulu nggak ngomong kalau punya kakak ganteng gini toh? Ya kamu kan dulu nggak pernah main ke rumahku. Kamu nggak ngomong, Dis? Kalau kakakmu ini cakep begitu. Ngomong dong. Terus sekarang ya aku di sini di rumah Pak Ustadz sama Mas Eko belajar ngaji. Belajar ngaji. Ya, syukurlah. Ya segala-galanya deh. Udah lama udah dikasih tahu sama Pak Ustadz Mehmet, kayaknya udah paham dia, terbuka semua isi hatinya, segala unek-uneknya. Entah berapa tahun itu yang tidak bisa keluar, udah keluar semuanya. Meledak. Tahu Begitu. aja. Terus bagaimana Lis? Ya, masih di rumah sama Mas Eko? Masih. Boleh kan ke rumah main? Ya boleh main dong ke rumah. Ya. Kalau Lis pergi kamu boleh main ke rumahku. Ntar kalau udah melangkah ke tembok sana lagi udah lupa sama yang di sini. Sekarang ini mau bantuin dulu di belakang ya Mas ya. Bentar lagi udah duduk lu Ya ini. udah ngobrol aja dulu berdua. Ya. Enggak apa-apa Kak. Kamu jangan pulang. Ntar kita takbir bersama-sama sini Iya, ya. kita buka Takbir sama-sama buka ya. Iya, sama-sama iya, di iya. sini ya. Ya, ya. Terus gimana? Ayo dong sini. Tadi ada Lis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kok tumben mau datang? Kangen sama kamu. Kangen ya? Iya, tadi dicari-cari Ini udah ngomong enak banyak. orang-orang yang ini. Teman-teman semua silakan. Silakan. Iya. Mau di mana? Silakan. Ayo. Itu Silakan Maul. Silakan Mbak. jaket. Nah, Terus udah saya di belakang aja, Mbak. Mas ini di mana? Duduk dong. Gon, sini Gon. Udah, sini. Mas, Ke sana, Jangan. ke sana. Ya, sini aja. Gon, sini. Biar aman. Ayo Kamu di dong, situ kita nanti sama-sama malah duduk ganggu. sini. Sana. Sini. Tadi aku ke rumah Mas Eko nggak ada loh. Orang dari tadi Biasanya kan Mas Eko nyamperin. Terus sampean mampir ke rumahku ora? Enggak. Kamu kok ya lama banget sih Neng, kok nggak kelihatan? Tumben kamu mau ikut, katanya nggak mau. Iya tadi gini loh, Iya, udah saya ngomong bilang. sama saya banyak sekali Mm-mm. bahwa kemarin Mbak Mul kan kayaknya agak sini. nggak mau. Nah itu saya udah ngomong jangan begitu, kita sama-sama hubungan Manusia. kawan. ya Bukan kan? begitu Mbak, takutnya kita ini dianggapnya mempengaruhi orang-orang komplek yang di sana itu untuk ngaji di sini. Padahal sama aja, di sana juga sama, di sini Padahal juga iya sama. dah, aku juga kepengaruh. Saya juga Aduh. tadinya juga nggak ngerti. Kalau ngaji tuh di sana sama di sini sama aja ya. Sama aja sebetulnya sama, Apa di mana-mana bedanya sama, sih? Mbak. Yang penting Iya. kan niat. Nah. Ya, semua juga tergantung niat. Kalau di sana memang orang-orang kaya semua Mbak. Di sini orang-orang miskin, tapi kaya akan persaudaraan Mbak. Belum tentu orang-orang yang kaya di sana itu kaya kita begini. Kayak Iya gitu kan? ya, kayak batin ya Mas ya. Makanya Mbak Mul saya ajak ke sini biar tahu. Nah. Ya kalau gitu saya pengen ketemu sama Ustaz. Pak Ustadz ya. Silakan Tapi di belakang. Mbak Mul jangan pulang dulu. Ntar kita rame-rame mau buka sama-sama Ah, ya. nanti Mas buka Eko ya. sama-sama di sini. Silakan Mbak. Ya. Saya mau Belakang. ketemu sama Ustaz. Iya, Ya. iya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, Mas Gugun. Biarin di sini. Oh, di sini Biarin aja. dulu. Di sini duduk sini. Nah, sini santai. Duduk santai. Aku di mana, Mas? Hah? Di sini aja. Ini yang pantasnya di mana dia? Di sini. Sini dulu. Di situ kamu boleh tanya. Enggak, ini kalau aku di sini dia itu enaknya di mana? Aku Di sini, di sini. Mau. Tadi kan udah lama sama Mas Eko, sekarang sama saya di sini. Di sini loh, Mbak. Nah, kamu ngapain? Di mana? Aku mau ke sini. Hah? Di sini. Masa aku suruh sama dia? Mbak di belakang aja. Nggak mau. Gon, di mana Gon? Hah? Aku duduk Udah di di mana? situ pantas. Agak maju situ. Mas Eko sana. Jangan Ke dekat-dekat. sini. Apa Mas Eko pulang aja? Bagus. Udah. Sekarang kita ngapain nih sambil nunggu Pak Ustadz? Kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngebahas ya apa yang perlu dibahas gitu. Ya pekerjaan selain itu saya seneng, Mbak. Oh. Neng, bisa kumpul. Salam. Sampai nggak pernah ketemu ya? Sampai nggak pernah Nah ketemu. itu pada ngumpul di sini gitu kok. Mas Juli kok tahu kalau aku ada di sini? Sampai Pantes nggak kamu ketemu. gitu. Emang kenapa, Mas? Hmm? Mas Timbul ngomong sama Mas Basuki kalau aku Dan itu kan bukan muhrimmu. siapa sih? Emangnya kenapa, Mas? Kamu bersebelahan sama orang yang begitu melarat, emangnya aku suka. Apa kamu tanya? Apa perlunya? Nah kamu nggak usah minggir dari sebelah adikku. Aku tahu namamu Eko kok. Ganis toh? Ya betul. Yang kemarin ketemu di warung. Iya. Pantes kamu ngumpetin adikku. Bukan Mas Eko yang ngumpetin, Mas, Mang aku yang mau ke sini. Sebelum ini melayang gitu. Kamu Kamu ngomong. jujur sama aku. Mas, Mas, Apa? bukan Mas Eko yang ngelariin aku, ngumpetin aku yang lari ke dia. Aku yang ikutin dia. Memang Kamu aku pengen tua apa belajar. bikin malu martabat orang tuamu? Hah? Lupa. Ini Pak. Coba lihat ini. Mas, apa kabar, Pak? Kangen karena aku ya, Pak ya? Aku dicari ya, Pak ya? Aku bikin malu, bikin bingung. Lah, Pak Timbul nggak ngomong tuh kalau aku ke Pak rumahnya Timbul siapa? Pak Timbul pembantuku loh, Mas. Loh, Timbul kan izin pulang. Lah, kan sebelumnya aku udah ngomong, aku mau ke rumah Pak Ustadz. Tolong bilangin kalau Papa pulang, Mama pulang, Mas Bas pulang. Tolong bilangin kalau aku di rumah. Siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oh, jadi kamu pamit sama Timbul? Iya. Kan keluarga gila sih. Apa? Apa? Kurang ajar. Duduk. Nah, iya. Keluarga aku dikatain gila, Mbok. Kamu tuh sekali-sekali bertindak. Bukan ini bapaknya yang punya villa. Jangan salah paham. Tadi Gogon bilang bahwa Pak Tarsan itu Punya. penjual gula. Halo, itu namanya malah makin menghina. Semua kan dengar tuh tadi kalau itu bilang bapaknya gila. Ya. Bapak ini yang punya villa. Enggak apa-apa. Kasih pelajaran. Gon,
Iya Pak. Aku memang pernah gila, tapi jangan ngomong-ngomong. Ada enggak? Ada. Kamu seizin dengan Pak Ustadz di sini. Izin Pak. Tapi kamu kan campur sama santri-santri wanita itu kan? Campur. Oh, di sini disiplin. Bu Mami dengan diantar sama Mas Eko datang ke sini katanya kepengin ngaji karena di rumah sumpek. Bagus itu. Nah begitu saya tapi tidak tahu kalau kesininya tanpa Bilangnya- izin. Bilangnya begitu sama Iya. kamu gimana? Kalau ampek dia ke dokter dong. Sumpah bukannya sumpah. Oh, pikirannya. Iya. Alhamdulillah putri Pak Tarsan meskipun ditinggal dengan kesibukan orang tuanya dia nggak melenceng keluar jalur terlalu jauh sehingga Siapa dulu bapaknya dong? ternyata pelarian dari rasa sumpeknya putri bapak lari ke tempat kami. Iya, Di sini kan di sini nih majelis taklim Iya. untuk mengaji bersama-sama dengan teman-teman, ada santriwan, ada santriwati, pemuda-pemuda sini. Gitu. Lo kadang-kadang di tempat saya itu juga kadang-kadang mengadakan pengajian lo, Tapi kan manggil khusus, ustaz ya. kan khusus untuk orang-orang di dalam aja. Apa salahnya kalau anak kita di sana? Iya. Terus gimana? Terus Mbak? gimana? Nah, jadi begitu tadi juga saya sudah dengar dari dalam meskipun di sini ribut-ribut ya ada yang kakaknya apa tadi bilang katanya Kakaknya, ya kok kakaknya. bergaul dengan orang-orang kampung di sini. Iya. Padahal di sini nih di luar pagar batas real estate katanya begitu. Iya, Ini lingkungan kumuh kok bergaul dengan orang lingkungan kumuh. Kepengin merasakan kayak apa gigitan nyamuk gitu. Nah, sekarang begini, perlu bapak-bapak ketahui juga semuanya saja yang hadir di sini, bahwasanya tanpa orang kumuh, tanpa orang miskin nggak ada orang kaya. Coba kalau nggak ada orang miskin, nggak ada yang disebut kaya. Iya. Nah justru itu orang kaya tuh mesti bersyukur ada orang miskin di sini. Ada real estate karena ada kampung kumuh. Iya, iya. Kalau nggak ada kampung kumuh nggak ada real estate semua. adanya cakep Oh, karena iya, ada begitu. ya Pak Dan- kan digusur-gusur terus dibikin itu ya Pak ya. Dan manusia tuh seharusnya itu nggak boleh egois, harus saling menghargai satu sama lain. Bapak tinggal di real estate, kami tinggal di lingkungan kumuh. Tapi seharusnya kita harus kerjasama, harus saling hormat menghormati. Karena apa? Kita semuanya manusia sama di hadapan Allah, itu sama manusia. Di hadapan Allah, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang orang awam, yang dinilai di hadapan Allah nanti takwanya. Gitu. Inna akromakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan hartanya. Dengerin. Baca Wisnu loh. Dengerin. Yang tahu Kediri itu apa tuh? Gak apa-apa, kalau nggak ngerti biar tanya Pak ya. Jadi makanya apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan ya, esensi ibadah puasa adalah seperti di dalam firman Allah menyebutkan bahwa orang disuruh puasa agar bertakwa. Tapi yang disuruh puasa orang yang beriman aja. Maksud saya itu saya ikuti anak-anak ini loh Pak. Pergi ke disco itu katanya nggak usah pakai ini kok bibit kok gini gitu loh. Itu budaya-budaya barat yang udah jelas-jelas haram menurut agama Islam. Tidak baik juga menurut budaya Indonesia, budaya timur kita. Pak Ustadz, Ya, tanya Pak Ustadz. ya, Saya ini nggak pernah minum minuman keras. Sudah 3 tahun ini. ya. Itu perkembangan yang terbaik bagi Oh, saya. ya. Saya juga sekarang mungkin menyadari Iya, apa yang menjadi kealfaan dalam hidup saya. iya, iya. Saya tidak meninggalkan sholat, juga tidak meninggalkan ibadah apa saja. Tapi kadang-kadang kasih sayang terhadap anak ini kurang karena saya kesibukan. Menurut saya, kesibukan ini hanyalah satu-satunya berusaha, bekerja, mengumpulkan anggaran supaya anak saya itu bisa menjadi anak yang berguna nantinya. Setidaknya untuk biaya sekolah. Kayaknya jadinya kayak begini ini. Ya, sama itu. Namanya Sebetulnya saya sendiri juga kepingin menyadarkan orang tua. Saya berbuat begini ini karena bapak itu kurang perhatian dengan saya Pak Ustadz. Betul. Jadi sebetulnya perhatian terhadap anak bukan hanya kita ngasih materi saja, Iya. tapi juga kita ngasih pendidikan, ngasih suri tauladan yang baik di dalam keluarga. Jadi kewajiban itu tidak hanya sekedar Tidak memberi hanya makan sekedar saja. memberi makan saja, Kasih tapi sayang. memberi pendidikan, memberi kasih sayang. Nah sekarang kalau memberi orang tua perhatian. memberi makan sama anaknya itu kewajiban atau hak Pak?
Ya kewajiban. Salah. Biasanya kalau ngasih makan itu ya hak dong, bukan kewajiban. Ya kewajiban. Waktu kecilnya si Basuki dulu ayo makan. Hak, masa kewajiban. Aduh, keluarga Pak Tarsan ini betul-betul keluarga plesetan ternyata. Saya itu bercanda. Makanya sering kepleset gitu ya. Di rumah Roto saja. Ya kan Pak Ustadz, kalau begitu ini juga ada hikmahnya buat saya Ya, Pak. betul. Waktu nanti kegiatan saya kurangin Pak. Memang saya tuh tiap hari tuh selalu keluar rumah, jarang di rumah Pak. Ngurus Ya yayasan Pak. Tapi kalau saya ngurus yayasan sama manggil wartawan Pak. Oh, yang sering Biar di ketahuan. koran-koran Iya, itu toh, ya, Pak. di televisi. Ya, kalau nggak gitu kan masyarakat nggak tahu kalau saya nyumbang. Iya, betul. Nanti dilaporin. Iya Pak ya. Itu hukumnya bagaimana, Pak? Nah, itu boleh-boleh saja. Baik ya, Pak, ya. Boleh-boleh saja. Artinya begini, asal tidak ketumpangan unsur riya. Ya, jadi yang ditakutkan kalau kita menyumbang sesuatu kemudian dipublikasikan, sisi baiknya ada Pak. Sisi baiknya orang jadi lihat, oh ini ibu ini nyumbang ya, ibu itu aja nyumbang, masa saya nggak nyumbang? Ah, saya tak ikut-ikutan nyumbang. Itu segi positifnya. Segi negatifnya juga ada. Nanti jadinya si ibu ini jadi riak tuh, lihat ke masjid itu kalau nggak saya sumbang nggak jadi itu masjid. Jadi yang negatif itu yang jelek ya Pak ya. Iya. Yang positif yang baik. Baik. Tapi iya. katanya ada yang positif itu jelek itu Pak. Apa itu? Itu tetangga saya anaknya SMA diperiksakan ke dokter cewek toh, ini positif 3 bulan. Itu kecelakaan, itu tabrakan beruntun itu namanya. Sudah terima kasih. Mungkin kalau nggak ada begini kita tuh nggak ada tambahan wawasan. Makanya ibu juga saya nggak menyalahkan manggil wartawan karena juga untuk laporan juga, untuk laporan. Tapi yang bagus barangkali kalau sifatnya pribadi kalau memberi dengan tangan kanan, Tangan kiri nggak boleh tahu. memberi dengan tangan kanan. Tangan kiri jangan sampai tahu. Iya itu ya. Falsafah. Loh, saya tuh manggil wartawan itu biar tahu nanti kira saya tuh kaya, pelit gitu loh. Padahal saya udah nyumbang ke Seperti sana yang dikatakan sini. tadi. Iya. Nah, itu namanya Aduh. jadinya nanti kena unsur riya. Jadi pahalanya nggak ada. Nah, gitu. Ya sekarang begini Pak Ustadz, saya sebelumnya juga mohon maaf tentang kesalahan saya. Mulai hari ini saya kepingin ngaji di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagus. Jadi begini. Cukup sehari. Sebetulnya gila, nggak ada yang gila. Oh tiap hari ngaji di sini. Lah sesuk main neng di. Jadi begini ya, bagus Mas Basuki sebagai insan cepat-cepat menyadari kekeliruannya. Sebab apa? Manusia yang baik itu yang selalu menyadari kesalahannya kemudian kembali ke jalan Allah. Sebab semua manusia tuh nggak ada yang lurus jalannya. Ya, semua manusia nggak ada yang lurus juga Pak Tarsan ya. Bengkok. Mas Basuki Ya, Pak, bengkok. di dalam kehidupan sehari-hari di rumah harus memberi contoh yang baik. Beri contoh-contoh suri tauladan. Sebab apa? Ajaran Islam sendiri itu disebarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Suri tauladan tindak tanduk Nabi Muhammad, bukan dengan perang, bukan dengan pedang, tapi dengan kasih sayang. Jadi tidak cukup dengan ngomong, tapi dengan perilaku. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin ada istilahnya kader penegak disiplin, gitu lah. Betul. Itu memberi contoh, terus Betul. menganjurkan, menyarankan, meninggalkan yang tidak bagus dan mengarahkan. Makanya tepat sekali di dalam logo gerakan disiplin nasional itu saya lihat tegakkan, amalkan. Itu sangat bagus. Dan itu ada motonya lagi, ACDC. Apa itu, Pak? ACDC itu ajak, C-nya itu cegah, terus D-nya itu dorong, terus yang belakang itu contoh. Jadi mengajak untuk berbuat kebaikan, tertib segala tertib. Terus AC, terus cegah tindakan yang tidak tertib, terus mendorong semangat orang supaya menjadi disiplin dan memberi contoh kepada perilaku, termasuk tangga kanan dan kiri juga termasuk anaknya. Ya Sandi titip anak saya ya Pak. Yang memberi contoh tentang apa disiplin nasional itu apa ya? Yang memberi itu juga
juga disiplin gitu itu. Nah, Jadi berarti harus itu tantangan, harusnya begitu. Ya harus Nanti buka bersama di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Mas Basuki kalau kesilapan saya tadi. sama-sama Mas Eko. Ya, saya sendiri juga mohon maaf. Hari ini genap puasa kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, ya tadarus kita, semuanya mendapat ridho dari Allah. Amin. Gitu. Tidak sekedar mendapat pahala tapi dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti kita memasuki hari Lebaran, ya kita menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, fitri seperti bayi yang baru lahir. Amin. Tolong bisa disiapkan itu. Oh, sudah siap. Enggak sama di gitu ya.